Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesifira Fananda dari kelas 1E, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya akan mengajak semuanya untuk menyelesaikan siklus akuntansi, mulai dari jurnal penyesuaian, lalu kembali ke buku besar. Setelah itu ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Langsung saja kita mulai. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi dengan saldo Nanda selama bulan September 2022. Dan di sini ada data penyesuaian yang harus kita buat untuk tanggal 30 September 2022, di mana yang pertama itu ada hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan atau supplies yang tersisa selama bulan September 2022 adalah 80% dari nilai perlengkapan yang ada. Lalu yang kedua itu ada penyusutan peralatan atau equipment sebesar 1.800.000 per tahun. Lalu yang terakhir ada akun sewa di muka atau prepaid rent, merupakan pembayaran sewa salon untuk 6 bulan ke depan terhitung sejak tanggal 2 September 2022. Kita langsung saja membuat jurnal penyesuaiannya. Di sini sudah saya siapkan. Namun sebelum itu kita harus menghitung terlebih dahulu teman-teman. Di mana yang pertama itu ada hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan atau supplies-nya tersisa 80%. Kita hitung berapa yang terpakai. Nah, yang terpakai itu ada 20%. Jadi, jumlah perlengkapannya kan 5 juta. Dikalikan dengan jumlah perlengkapan yang terpakai pada bulan September, yaitu 5 juta dikali 20%. Kita mendapatkan hasil 1 juta. 1 juta ini dalam jurnal penyesuaiannya kita tulis tanggalnya di sini kita buat tanggal 30 ya. Adalah supply expense pada supplies. Supply expense yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan. Beban perlengkapannya ini didebit sebesar 1 juta. Lalu supplies dikredit sebesar 1 juta. Mengapa supply expense-nya didebit? Itu karena beban perlengkapannya kan bertambah. Dan mengapa supplies-nya dikredit? Itu karena perlengkapannya berkurang. Dikurangkan dengan beban yang telah dirasakan dari perlengkapan yang dipakai. Lanjut pada data penyesuaian yang kedua, itu ada penyusutan peralatan sebesar 1.800.000 per tahun. 1 tahun kan ada 12 bulan. Nah, ini kan baru dirasakan selama 1 bulan. Jadi, total penyusutannya 1.800.000 dikalikan dengan 1 per 12 bulan. Kita peroleh hasil 150.000. Kita pindahkan pada jurnal penyesuaiannya yaitu 30 tanggalnya. Depreciation expense pada pada akumulasi depreciation equipment. Di sini di debitnya sebesar 150.000, lalu di kredit sebesar 150.000. Kita kembali ke data penyesuaian yang ketiga, ada akun sewa di muka.
di mana sewa untuk 6 bulan itu sebesar 12 juta yang dibayarkan pada tanggal 2 September. Dan terhitung juga sejak tanggal 2 September. Jadi, karena kita sudah merasakan manfaat selama 1 bulan dari 6 bulan yang kita bayar, maka kita kalikan keseluruhan yang kita bayarkan, yakni sejumlah 12 juta dikali 1/6. Kita peroleh hasil 2 juta. Kita letakkan pada jurnal penyesuaiannya. Tanggalnya 30 juga. Lalu ada rent expense. Pada prepaid rent. Di mana rent expense-nya berada di debit sebesar 2 juta. Dan prepaid rent-nya berada di kredit sebesar 2 juta. Oke. Kita peroleh hasil sebesar 3.150.000. Langkah selanjutnya, kita akan kembali memindahkan informasi dari jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar. Di sini kan terdapat akun-akun yang baru muncul ketika kita membuat jurnal penyesuaian. Tentu di buku besar sebelumnya itu tidak ada. Nah, untuk akun-akun yang tidak ada itu atau yang baru muncul, kita bisa buat sendiri kolomnya. Kita mulai dari yang pertama tadi, itu ada supplies expense sama supplies ya. Nah, akun supplies ini kan udah ada tuh. Jadi kita tinggal memindahkan. Supplies-nya tadi berada di kredit sebesar 1 juta. Kita pindahkan ke buku besarnya. Sini kita buat tanggalnya 30. Terangannya juga di posting. Lalu JU-nya itu JU2 atau jurnal penyesuaian di kredit sebesar 1 juta. Nah, karena debitnya lebih besar daripada kredit, kita kurangkan, lalu hasilnya kita taruh di debit. 5 juta dikurang 1 juta sama dengan 4 juta di posisi debit. Oke, lalu yang kedua itu tadi ada supplies expense. Supplies expense ini kan belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu. Di bawahnya, maaf kelewatan. Supplies expense ini. Tanggalnya 30. Deskripsinya posting. Refnya JU2 juga atau jurnal penyesuaian di debit sebesar 1 juta. Pindahkan saldonya di debit juga sejumlah 1 juta. Oke, lalu itu ada depreciation expense. Di debit sebesar 150.000. Karena belum ada di buku besarnya, kita buat sendiri depreciation expense. Sebelumnya ini tadi sudah saya membuat terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Depreciation expense tanggal 30. Posting. Refnya JU2. Di debit sebesar 150.000. Pindahkan saldonya di debit sebesar 150.000. Oke, ini maaf belum saya ganti ternyata. Ini dalam satuan rupiah. Oke, lanjut. Di bawah depreciation itu ada akumulasi depreciation equipment. Itu berada di kredit sebesar 150.000. Kita pindahkan dalam buku besarnya. Tanggal 30. Posting. Refnya JU2.
kredit 150.000. Pindahkan di saldo kredit 150.000. Oke. Lanjut pada penyesuaian yang ketiga, ada rent expense pada prepaid rent itu sama-sama 2 juta. Pindahkan ke buku besarnya. Di rent expense. Ini 30 tanggalnya. Lalu diposting ref dari JU2 di debit sebesar 2 juta. Pindahkan di saldo debit juga 2 juta. Oke. Dan yang terakhir itu kita pindahkan ke dalam akun prepaid rent. Tanggal 30. Posting. JU2 di kredit sebesar 2 juta. Nah, kita kurangkan 12 juta dengan 2 juta, dan karena debitnya lebih besar daripada kredit, maka hasil pengurangannya kita letakkan di debit sebesar 10 juta. Oke, sudah. Ini semuanya sudah kita pindahkan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Sini akun yang pertama yang terlibat tentu saja ada akun cash dengan nomor 101. Ada buku besar. Cashnya berada di debit sebesar 21.050.000. 21.050.000. Lalu yang kedua itu ada akun receivable. Receivable ini memiliki nomor akun 112. Akun receivable ini memiliki saldo akhir 200. Oh, ternyata saldonya habis di posisi debit. Kita buat di posisi debit saldonya 0 atau habis. Lalu yang ketiga ada supplies. Kode akun atau nomor akun supplies ini 126. Supplies bersaldo akhir 4 juta di debit. Lalu yang keempat ada akun prepaid rent. Dengan nomor akun 131.
dan bersaldo 10 juta di debit. Lalu selanjutnya ada akun equipment. Di mana bernomor akun 157. Dan bersaldo 10 juta di debit. Oke, lalu selanjutnya ada akun akumulasi depreciation equipment. Yang bernomor akun 158. Berjumlah 150.000 di kredit. Oke, lalu selanjutnya ada akun share capital ordinary. Dengan nomor akun yaitu share capital 311. Dan bersaldo share capital ordinary. Bersaldo 50 juta di kredit. Lalu akun yang selanjutnya itu ada akun Prive. Lihat pada buku besarnya. Jadi semua informasi dari buku besar yang sudah kita buat dengan referensi dari JU1 dan J2 ini kita pindahkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Kita lihat di sini price-nya berjumlah 550.000 di debit dengan kode akun 332. 332 berjumlah 550.000 di debit. Lalu yang selanjutnya itu ada service revenue. Dengan nomor akun yaitu 400. Kita tulis di sini 400. Oh iya, saya mau ngasih tahu mengapa pref-nya itu berada di debit seperti yang sebelumnya, itu karena pref itu kan mengurangi ekuitas. Jadi ditulis berlawanan dengan
berlawanan dengan saldo ekuitas. Kalau ekuitas bertambah itu di kredit, sedangkan pref bertambah itu di debit. Lalu service revenue tadi, kita lihat pada buku besar. Service revenue sepertinya ini di atas. Berjumlah 1.600.000 di kredit. 1.600.000 di kredit. Lalu ada akun supplies expense. Mana S-nya? Supplies expense. Dengan kode akun supplies expense 631. Lalu dengan total kita lihat dengan saldo maksud saya. Kita lihat di buku besarnya. Supplies expense itu berjumlah atau bersaldo 1 juta di debit. 1 juta di debit. Lalu selanjutnya ada akun utilities expense. Dengan kode akun 633. Kita lihat pada buku besar. Utilities expense. Itu berjumlah 850.000 di debit. Utilities jumlah atau bersaldo 850.000 di debit. Oke. Lalu selanjutnya itu ada akun rent expense. Kita lihat daftar akun rent expense bernomor akun 634. Dan saldonya sebesar 2 juta di debit. Oke, lalu ada akun depreciation expense. Kita lihat nomor akunnya 711. 711. Kita kembali ke buku besar. Kita lihat berapa saldo depreciation-nya. Saldonya berada di debit sebesar 150.000. Lalu ada akun advertising expense. Dengan nomor akun 722 maksud saya.
722. Kita lihat berapa saldo dari advertising ini. Saldo dari advertising sebesar 150.000 di debit. 150.000 di debit. Lalu yang terakhir itu ada akun salaries and wages payable. Maaf, maksud saya wages expense. Kita lihat berapa nomor akun dari akun salaries and wages expense ini. Pada daftar akun itu bernomor 726. Kita pindahkan terus 26. Dan berapakah saldo dari salaries and wages expense ini? Kita lihat pada buku besar kembali. Berada di posisi debit sebesar 2 juta. Kita pindahkan. Sini kita akan melihat apakah hasil yang kita dapatkan ini balance atau tidak. Oke, sudah selesai. Ternyata hasilnya balance. Oke. Dalam membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita harus mengurutkan akun-akun yang terlibat di sini. Mulai dari akun cash hingga akun salaries and wages expense. Baiklah, kita masuk pada laporan keuangan. Sini saya sudah membuat akun-akun dalam income statement-nya. Service revenue, ada supplies expense, utilities expense, rent expense, depreciation expense, advertising expense, salaries and wages expense. Kita langsung saja memindahkan informasi ke dalam income statement ini dari jurnal, maksud saya neraca saldo setelah penyesuaian, di mana ada service revenue yang berjumlah 1.600.000 di posisi kredit, 1.600.000. Oke, lalu kita akan memindahkan informasi mengenai expense atau bebannya. Di sini kita bisa lihat supplies expense. Supplies expense ini bersaldo 1 juta di debit. Juta di debit. Lalu ada utilities expense, di mana bersaldo 850.000 di debit. 850.000. Ada rent expense. Rent expense ini bersaldo 2 juta di debit. Oke, lalu ada depreciation expense. Depreciation expense ini bersaldo 150.000 di debit. Selanjutnya ada akun advertising expense, di mana dalam neraca saldo setelah penyesuaian itu berjumlah atau bersaldo 150.000. Kita pindahkan ke dalam laporan keuangan.
150.000. Dan yang terakhir dalam expense itu ada salaries and wages expense yang bersaldo 2 juta di posisi debit. Oke. Lalu kita tambahkan seluruh hasil dari beban ini, di mana kita memperoleh beban sebesar 6.150.000 dan kita bisa mengurangkan revenue dengan expense atau beban. 1.600.000 dikurang 6.150.000, yakni sebesar minus 4.550.000. Oke. Karena di sini net income-nya minus, itu artinya mengalami kerugian, di mana net loss atau rugi itu terjadi ketika beban lebih besar dari pendapatan. Di sini kita bisa lihat bahwa bebannya lebih besar dari pendapatan. Itu artinya terjadi net loss atau rugi. Kita lanjut pada statement of change in ekuitas, di mana itu ada share capital ordinary, yang mana kita akan lihat di neraca saldo setelah penyesuaian itu berjumlah 50 juta. Kita pindahkan sebesar 50 juta. Oke. Lalu net income kita tulis yang ini sebesar minus 4.550.000. Teknik ini kita hapus saja karena kita tidak punya laba ditahan. Oke, kita langsung masuk pada price. Sini kita bisa lihat dalam neraca saldo setelah penyesuaiannya, price bersaldo 550.000. 550.000. Oke, kita kurangkan, lalu kita akan memperoleh hasil sebesar 44.900.000. Oke, kita lanjut pada laporan keuangan berupa statement of financial position. Sini terdapat aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar itu berupa kas, account receivable, supplies, prepaid rent. Ini tergantung pada akun yang terlibat. Di sini akun yang terlibat dalam transaksi pada salon Anda itu hanya ada 4 aset lancarnya, dan 2 aset tidak lancarnya ada equipment sama akumulasi depreciation equipment. Di mana case ini kita bisa lihat pada neraca saldo setelah penyesuaiannya berjumlah 21.050.000 di posisi debit. Kita tulis di sini 21.050.000 posisi debit. Lalu account receivable-nya kita lihat tidak ada. Saya bisa tuliskan 0 di sini.
Lalu kita lanjut pada supplies. Supplies-nya ini bersaldo 4 juta di debit. 4 juta di debit. Lalu yang terakhir itu ada prepaid train. Kita lihat pada neraca saldo setelah penyesuaian, prepaid train bersaldo 10 juta di debit. 10 juta di debit. Lalu ada equipment pada aset tidak lancar, yaitu sebesar 10 juta. Kita tulis pada posisi debit. Dan yang terakhir dalam aset itu ada akumulasi depreciation equipment. Kita lihat pada neraca saldo ini berjumlah 150.000 di posisi kredit. Oke. Kita lihat hasilnya 44.900.000. Dan dalam akun kelompok liabilitas dan ekuitas itu notes payable tidak ada, current payable juga tidak ada, need service, salaries and wages payable tidak ada, hanya ada ekuitas berupa share capital ordinary yang mana kita sudah hitung tadi. Kita ambil hasil di sini sebesar 44.900.000. Langsung pindahkan saja. Di sini juga kita bisa lihat bahwa aset dari Salonanda pada statement of financial position itu balance dengan total liabilitas dan ekuitas, yakni sebesar 44.900.000. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan di jurnal penutup. Kita akan membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun beban dan juga akun pendapatan. Yang pertama, kita akan membuat tanggal 30. Ada pendapatan berupa service revenue dan untuk menutup akun atau menolkan service revenue-nya, maka kita akan membuat akun income summary. Oke. Kita lihat pada neraca saldo. Service revenue-nya 1.600.000. Begitupun dengan income summary-nya. Income summary berada di kredit sebesar 1.600.000. Kan saldo normal dari pendapatan itu di kredit. Untuk menolkan, maka kita memindahkan service revenue ke dalam posisi debit. Lalu kita akan mengenolkan
akun beban. Sini juga kita bisa lihat service revenue-nya pada income statement. Lalu kita kembali, ada supplies expense 1 juta. Supplies expense 1 juta. Tadi kan kita sudah membuat income summary-nya. Karena akun beban itu saldo normalnya di debit, untuk menolkan makanya kita akan membuat akun-akun beban itu berada di posisi kredit dan income summary-nya justru berada di posisi debit. Yang pertama, akun bebannya ada supplies expense, lalu ada utilities expense, lalu ada rent expense, lalu ada depreciation expense, selanjutnya ada advertising expense, sebentar, kita akan membuat penjorok ke dalam untuk yang bersaldo kreditnya. Oke. Lalu ada salaries and wages expense. Kita akan memindahkan informasinya dari laporan keuangan semua posisinya kita pindahkan ke posisi kredit. Kita pindahkan ke jurnal 50, 1 juta, lalu 850, 2 juta 150, oke. Lalu hasil semua beban ini kita cocokkan dan kita dapat hasilnya 6.150.000. Kita letakkan pada income summary. Oke, kita lanjut tanggal 30
ada income summary dan income summary pada share capital ordinary. Kita lihat di laporan keuangannya tuh kita tulis yang ini minus 4.550.000. Oke, lalu yang terakhir itu ada sebelumnya untuk yang income summary dan share capital ordinary ini juga bisa didapatkan dari hasil 1.600.000 lalu dikurang dengan 6.150.000 pada income yang summary yang kedua ini. Kita dapat hasilnya minus 4.550.000. Lalu berikutnya ada income summary. Mohon maaf. Ada share capital ordinary. Ada price. Kita lihat pada laporan keuangan. Berjumlah 550.000. Service revenue ini grafnya kita lihat pada daftar akun. Service revenue 400. Lalu income summary itu memiliki nomor akun 350. Tiga dua price. Share capital ordinary memiliki referensi 311.
Lalu salaries and supplies expense 631. Dilatayas 633, 634. Depreciation 711, 722, 726. 711, 722, 726. Oke, dapat hasilnya 370.000 pada debit dan juga di kredit sama, yaitu 307. Mohon maaf, maksud saya 3.750.000 di debit dan juga 3.750.000 di kredit. Kita lanjut pada buku besar. Pada service revenue, untuk menutup service revenue, maka kita menambahkan 30 posting CU3 di posisi debit sebesar 1.600.000. Lalu kita akan mendapatkan hasil 0 karena 1.600.000 dikurang 1.600.000 itu hasilnya 0. Lalu kita kembali ke jurnal penutupnya. Di income summary ini baru muncul pada saat jurnal penutup. Jadi kita bisa membuat akunnya terlebih dahulu di buku besar. Oke, ini tanggal 30. Draftnya JU3 berada di posisi kredit sebesar 1.600.000. Saya tulis di sini 1.600.000. Kita kembali ke jurnal penutup. Di sini juga ada income summary. Minus 4.550.000. Di posisi debit
Income summaringnya juga sudah bersaldo 0. Selanjutnya kita kembali ke jurnal penutup. Kita akan melakukan penutupan pada akun Supplies expense, utilities expense, rent expense, depreciation expense, advertising expense, salaries and wages expense. Sehingga kita nanti akan mendapatkan hasil dari semua beban itu 0 atau ditutup habis. Kita juga akan menutup akun Prive, di mana Prive ini pada jurnal penutup berada di posisi kredit sebesar 550.000. Kita pindahkan ke buku besar lagi. 550.000. Jadi saldo dari Prive ini juga 0 rupiah. Kita kembali ke akun beban. Saat ini ada di salaries and wages expense. JU3, di mana bersaldo di kredit sebesar 2 juta. Debit dikurang kredit, hasilnya habis. 2 juta dikurang 2 juta sama dengan 0 rupiah. Lalu ada advertising expense 30. Sisi kredit 150.000. Kita kurangkan, hasilnya pun sama 0. Oke. Beban yang terakhir itu ada utilities expense. Berada di posisi kredit sebesar 850.000. Oke, kita kurangkan karena debit bertemu dengan kredit dan hasilnya adalah 0.
Setelah semua akun pendapatan dan beban kita tutup, oke, langkah yang selanjutnya, langkah yang terakhir kita akan memindahkan ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Di mana neraca saldo setelah penutupan ini berisikan akun-akun real atau akun-akun yang tidak bersaldo nol. Kita buka pada buku besarnya, itu ada kas sebesar 21.050.000. Kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutup. Tes. Lalu account number-nya itu 101. Selanjutnya ada maaf, ada supplies dengan nomor akun 126. Supplies. Oke, lalu ada prepaid train. Prepaid train sebesar 10. Prepaid train. Lalu ada equipment. Berikutnya ada share capital ordinary. Ini kita pindahkan saja langsung ke neraca saldo setelah penutupan. Share capital ordinary 311. 311 share capital ordinary. Oke, kita lihat lagi apa saja akun-akun real buku besar. Selanjutnya ada kumulasi depreciation equipment. 158. 158. Dipindahkan ke sini. Kita urutkan dari nomor akun yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu di buku besar kembali itu ada oke, ternyata sudah.
Tesnya tadi berada di debit 21.050.000. Lalu surplusnya, maaf ini terjadi kesalahan sedikit. Oke. Lalu surplusnya kita lihat ada buku besar. Itu sebesar 4 juta. Lalu ada akun prepaid train sebesar 10 juta. Oke. Lalu equipment sebesar 10 juta. Kita lihat berapa akumulasi penyusutan sebesar 150.000 di posisi kredit. Share capital ordinary, kita lihat pada laporan keuangan itu berjumlah 44.900.000. Oke. Kita bisa lihat hasil akhirnya pada Salonanda Post Closing Trial Balance per 30 September 2022, di mana debit berjumlah 45.050.000 dan di kredit berjumlah 45.050.000. Sekian video pembahasan mengenai siklus akuntansi pada transaksi yang terjadi di Salonanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.